Shalom, hari ini kita akan renungkan Kitab Mazmur pasal 72. Teksnya ayat 1 sampai 20 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 11. Salomo memohon kepada Allah supaya Raja Israel memerintah dengan keadilan, supaya memerintah semua raja dan segala bangsa. Paragraf yang kedua ayat 12 sampai 20. Raja itu akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin, akan menyelamatkan nyawa orang miskin, akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Kesimpulan hari ini dituliskan tentang permohonan Salomo yang meminta hukum Allah dan keadilan Allah sebagai mazmur. Dia melihatkan keinginannya yang mengadili umatnya dengan keadilan dan orang-orangnya yang tertindas dengan hukum. Sehingga Tuhan telah janji akan mendapat hasil sampai berlimpah, keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah. Dan akan datang raja-raja dengan persembahan ketika putra raja memerintah dengan hukum Tuhan. Orang lemah dan orang miskin akan dikasihani dan kerajaannya akan berkembang dan nama Tuhan akan terpuji. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, hukum dan keadilannya dari Allah semuanya. Kedua, raja yang akan datang itu akan memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi, akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin, akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan, darah mereka mahal di matanya. Ketiga, namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut ia berbahagia. Keempat, Tuhan Allah Israel melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Pentingnya apa ya? Salomonya memujinya sepertinya raja. Ini raja keturunannya. Namun sebenarnya itu sudah dituliskan tentang nama Yesus Kristus, raja di atas raja. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Salomo memohon kepada Allah akan berikanlah hukumnya dan keadilannya kepada raja, supaya raja mengadili umatnya dengan keadilan, supaya membawa damai sejahtera dan kebenaran bagi bangsa. Kita semua tahu, awalnya Salomo sudah berbuat demikian itu. Namun semakin hari dia semakin menjadi jahat. Hanya dia melihatkan keuntungan dirinya sendiri. Dia hanya memakainya semua dari Tuhan itu untuk berkembang secara duniawi. Kedua, Salomo memohon kepada Allah akan lanjut umur raja selama ada matahari, selama ada bulan. Itu juga permohonannya sebagai manusianya. Namun sebenarnya itu juga bukan tentang keturunannya Salomo, tentang Kristusnya. Akhirnya itu dilaksanakan demikian itu. Ketiga, penghuni datang perantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Memang dia inginnya begitu. Dia sendirinya ingin menjadi raja di atas raja, dan keturunannya juga begitu. Namun tidak saja begini, hanya Yesus Kristusnya jadi begitu. Keempat, tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan, buahnya mekar bagikan Libanon, boleh-bolehnya berkembang bagikan rumput di bumi. Ya, kelimpahannya dia juga memohonnya. Aplikasinya, pertama, berdoa kepada Tuhan supaya ia berikan hukumnya
dan keadilannya kepada pemimpin-pemimpin zaman ini, supaya mereka mengadili rakyat keadilan, supaya membawa damai sejahtera dan kebenaran bagi bangsa. Memang ya, pemimpin yang begitu, raja yang sempurnanya hanya Yesus Kristus. Namun kita juga harus berdoa untuk pemimpin-pemimpin zaman ini. Kedua, berlutut di depan Tuhan dan sujud menyembahnya kepada Tuhan dengan taat perintahnya. Bukan hanya secara agamawinya, kita harus taat perintahnya. Itu artinya melakukannya sesuai dengan perintahnya. Ketiga, memberi makanan dan minuman kepada orang-orang sekitarnya dengan percaya ia akan mencukupi dengan berlimpah-limpah. Ya, Salomo sudah berdoa untuk berlimpah-limpahnya, dan Tuhan juga sudah janjinya kepada kita akan berlimpah-limpah semua keperluannya. Sehingga jangan bimbang dan jangan putus asa tentang yang kekurangannya. Kalau ada yang sedikit pun, itu kita harus bagi kepada mereka juga. Praktik hari ini berdoa kepada Tuhan supaya ia mendirikan pemimpin yang adil di atas bangsa Indonesia, di atas daerah-daerahnya, dan Anda menjadi pemimpin rohani yang adil dengan berbuat hukumannya, perintahnya. Kita harus berdoa untuk itu. Kita juga harus usahakan untuk ini, karena kita hamba Tuhan. Inilah kewajiban kita. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.